Halo semuanya, kali ini kita kedatangan mesin Shimizu PC260 bit dalam kondisi yang harus diservis. Oke, video kali ini kita akan membahas cara tutorial memasang dan membongkar Shimizu PC260 bit ini. Oke, untuk yang pertama kali kita coba dulu kondisi suaranya ya guys. Karena untuk mencobanya kita pakai ini dulu, jepitan. Oke, setelah itu kita coba colok. Oke, nah suaranya sangat-sangat berisik sekali ya guys. Karena di sini kita bisa mendengar suara berisik itu berarti kondisi bearingnya sudah tidak baik. Oke, ini untuk alat-alat yang kita gunakan. Step pertama kita membuka baut bodinya dulu ya. Ini bautnya sudah agak berkarat sedikit. Kita membuka menggunakan kunci T. Untuk bautnya di sini ada 4, jadi kita harus membuka satu persatu. Oke, setelah dibuka bautnya kita congkel menggunakan obeng. Nah, di sini kita akan lihat kondisi kipas masih dalam keadaan oke, baik-baik saja. Dan coba kita lihat untuk fan pendinginnya, kita coba copot dulu. Untuk kondisi fisik fan pendingin juga dalam keadaan baik, tidak pecah. Oke, setelah itu kita coba lihat di bagian seal ya guys. Kita coba copot dulu. Untuk impellernya kita menggunakan tang buaya. Di sini kita jepit dulu. Oke, setelah kita jepit kita coba membuka baut yang di tengah, biasanya disebut mur as ya. Oke, kita coba buka. Oke, bisa. Setelah itu kita coba lihat bagian fisik dalamnya. Nah, di sini sudah sangat berkarat. Kalau dilihat sepertinya untuk sealnya sudah tidak bagus untuk digunakan kembali karena di sini sudah terjadi kebocoran ya. Oke, setelah itu kita lihat. Oke, kita copot lagi. Nah, untuk di step selanjutnya kita membuka baut dinamonya dulu ya guys. Di sini bautnya ada 4. Kita coba copot dulu untuk melihat kondisi fisik dari si dinamonya. Tapi setelah kita dengar suara sebelumnya itu sepertinya tidak ada kendala untuk di dinamonya. Kita copot dulu. Untuk baut dinamonya ada 4. Kita buka menggunakan obeng. Oke, setelah itu kita coba tarik dulu. Nah, di sini kita coba ketok-ketok lagi guys untuk mencopot bagian casing covernya. Oke, di sini kita lihat kondisi fisik dinamonya masih dalam keadaan bagus. Kita ketok lagi untuk mencopotnya. Kita lihat. Nah, di sini masih sempurna, masih baik-baik saja dia. Setelah itu kita coba lihat kondisi fisik dari si bearing. Oke, di sini bearing sudah sangat-sangat tidak memungkinkan lagi. Sudah sangat berkarat. Dan kondisi sudah sangat tidak memungkinkan lagi. Nah, di step selanjutnya kita akan coba membuka bearing tersebut. Kita mencoba membuka tersebut dengan menggunakan alat pembuka bearing biasa yang kita sebut tracker ya untuk bahasa kerennya. Oke, kita coba membuka. Karena kondisi bearingnya sangat berkarat dan kita agak sedikit kesulitan untuk membukanya. Oke. Di sini kita coba membuka. Ya, agak sedikit ditekan ya guys untuk bearingnya karena sangat sulit untuk dicopot. Di sini kita masih belum berhasil. Kita coba lagi.
Oke, untuk bearing pertama sudah kita berhasil copot. Untuk seterusnya kita copot ke bearing yang keduanya. Oke. Ya, sempurna. Sudah copot kedua-duanya. Untuk langkah selanjutnya kita... Nah, ini adalah part-part yang kita gunakan, guys. Pertama kita ada seal. Di sini kita pakai seal JP mereknya dan ini tipe sealnya 260 ya. Karena pompanya 260. Oke. Ini part yang kita ganti. Seterusnya ini ada bearing. Di sini bearing kita ganti ya kedua-duanya karena sudah sangat tidak memungkinkan. Untuk yang ketiga kita ganti o-ring ya, karena kita tadi lihat pas di itu sudah sangat tidak bagus. Coba kita congket terlebih dahulu untuk melihat kondisi fisik yang secara realnya. Oke, kita coba copot dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys. Nah, ini ada perbandingannya, sudah sangat-sangat tidak bagus lagi. Untuk selanjutnya kita ada ampere jet atau pressure gauge yang biasa kita sebut ya guys. Nah, di sini kita menggunakan merek Sun-A. Setelah itu kita di sini ganti otomatis juga ya guys, karena tadi kita lihat pas pertama tidak ada otomatisnya, jadi kita ganti ke merek Sun-A aja. Di sini untuk tipenya PM5. Oke, di sini selanjutnya kita lihat ada part tutup terminal ya guys, karena di sini kita pakai tutup terminal Shimizu yang asli. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita mau mengganti bearing terlebih dahulu. Ini untuk bearing pertama kita mau pasang terlebih dahulu. Oke, setelah kita pasang, kita masukin yang bearing lama. Terus kita menggunakan selongsong. Setelah itu kita ketok-ketok menggunakan palu. Oke. Kita menggunakan bearing lama di atasnya supaya pas kita ketok itu untuk si bearing baru tidak rusak ya guys. Ini untuk pemasangan bearing yang kedua. Kita masukin bearing lamanya lagi. Setelah itu kita ketok-ketok lagi. Yes, sempurna guys untuk pemasangan bearing. Sudah. Setelah itu kita pasang ke blok seal-nya ya guys untuk si bearing. Ya, ini rotornya kita pasang terlebih dahulu. Oke. Oke, ini di sini sudah berputar secara sempurna. Untuk langkah selanjutnya kita memasang dinamonya. Oke, kita pasang secara hati-hati. Setelah itu kita tutup lagi menggunakan casing covernya. Setelah sempurna, kita memasang baut dinamo lagi. Baut dinamonya ada 4. Oke. Setelah itu kita kencengin lagi supaya tidak ada jarak di antara mereka.
Oke, kita kencengin menggunakan obeng. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kita mau memasang seal. Oke, kita siapin dulu sealant-nya. Nah, di sini kita mau masang seal ya, guys. Seal PC 260 bit. Oke, untuk langkah pertama kita di bagian keramiknya ini kita memakai sealant. Kita memakai sealant supaya tidak bocor dan bisa nempel. Jadi biar tidak ada kebocoran kecil. Oke, kita tekan lagi. Untuk pemasangan seal harus hati-hati. Jika kita tidak pasang secara hati-hati, pasti akan terjadi kebocoran lagi. Oke, setelah itu kita coba tekan lagi. Oke, setelah itu kita pasang sealnya. Kita tekan. Ya, tekannya menggunakan perasaan supaya dia tidak rusak. Oke, kita coba jepit lagi menggunakan tang buaya. Di sini kita akan memasang impellernya lagi. Oke, setelah semuanya terpasang, kita kunci lagi. Tahap selanjutnya kita akan memasang o-ring. Tahap selanjutnya kita memasang fan pendingin. Karena fan pendinginnya masih dalam keadaan baik, jadi kita pergunakan yang lama aja. Oke, setelah itu kita tutup. Oke. Oke, kita coba pasang tutup terminalnya lagi, karena di sini kita lihat kondisi tutup terminalnya sudah tidak ada penutupnya lagi, dan kondisi si kapasitornya tergantung tanpa alasan. Oke, kita copot dulu baut-bautnya. Oke, untuk di video kali ini kita memang agak sedikit panjang ya guys, karena di sini untuk kerusakannya sangat banyak. Jadi video sesi ini kita panjang. Oke, kita copot-copot dulu baut-bautnya. Bautnya sangat banyak ya guys. Oke, setelah berhasil copot, kita mau pasang yang baru. Saat itu kita lap-lap dulu ya guys, biar bersih. Nah, sempurna. Oke, kita pasang tutup terminal yang baru yang tadi kita review sebelumnya. Oke, di sini sangat pas. Oke, kita baut-baut terlebih dahulu.
Oke, kita kencengin lagi. Nah, ini untuk kabelnya kita pasang, kita ikutin sesuai ininya. Nah, untuk kabel hitam kita sandingkan dengan kabel biru. Itu kabel dinamonya. Kita baut. Setelah itu untuk kabel merahnya kita sandingkan ke kabel coklat. Untuk kabel hijaunya sendiri. Setelah itu kita pasang kapasitornya. Untuk kapasitornya kita di sini ada 14 mikro. Untuk kabelnya kita pasang ke merah sama hijau. Oke, di sini kita baut terlebih dahulu. Kita kencengin supaya mereka bisa menyatu. Oke, kita kencengin pakai tang. Nah, untuk kapasitornya kita taruh di situ karena memang sudah tempatnya. Untuk kabelnya kita rapiin supaya tidak terjadi konslet. Oke, sudah. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini kita akan mengetes terlebih dahulu sebelum ditutup. Oke, kita coba. Nah, kita coba colok. Oke, di sini sudah dalam keadaan putar dan berfungsi dengan baik. Suara sudah tidak berisik seperti pertama kita coba. Di sini sudah terpasang dengan sempurna ya guys. Untuk bearing sealnya kita sudah coba. Oke, untuk itu kita sesi ini kita akan memasang pump bodinya. Dan di sini kita menggunakan baut. Untuk bautnya ada 4 biji. Kita kencengin dulu. Oke, kita kencengin menggunakan kunci ring. Oke, ini agak sedikit memerlukan waktu. Nah, sudah selesai. Dan di sini sudah kita pasang juga karena kita skip videonya juga untuk pemasangan otomatis sama ampere jet. Oke. Untuk pemasangan otomatis kita sudah ada konten sebelumnya, kita sudah ada tutorial juga cara memasang otomatis, cara memasang pressure gauge, segala macam. Sudah kita jelasin sebelumnya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi bisa lihat di konten sebelumnya. Oke, ini kita mau pasang otomatisnya dulu ya guys. Nanti untuk otomatis yang ini kita akan skip lagi karena videonya terlalu panjang. Oke, kita coba lagi di sini pasang.
Oke, ini kita skip dulu ya guys, karena kita sudah selesai memasang kabel dari otomatis. Nah, di sini pompa sudah kita pasang sempurna. Oke. Nah, di sini pompa sudah berhasil kita selesaikan untuk servisannya. Nah, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk secara keseluruhan pompa tersebut berbunyi. Kita colok. Nah, di sini kita dengar suaranya sudah sangat-sangat halus seperti baru lagi ya, guys. Nah, di sini kita lihat. Oke. Berarti aman. Nah, itu dia masalah yang telah kita selesaikan. Bagi kalian yang memiliki masalah pompa, seperti video kali ini, kalian tidak perlu khawatir. Kalian bisa servis sendiri secara mandiri atau dibawa ke tempat servis untuk mengatasi masalah kalian. Oke, see you next video.